Depan dulu nih Bu, mungkin bisa ke depan dulu. Oke. Nah sebenarnya kita Kirain disuruh nyanyi. suruh nyanyi, nyanyi apa Bu? Sebenarnya kita mau sapa-sapa dulu nih kepada tamu kepada speaker kita dan juga moderator. Sebenarnya apa kabar nih Ibu Rinda dan juga Bapak Eko? Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, Berarti sehat-sehat kalau semua. Ibu sendiri dari Jakarta atau sudah di Surabaya? Saya dari Jakarta 2 hari yang lalu kira-kira ya. Wow. Nah berarti khusus nih teman-teman, kesempatan luar biasa kita bisa bertemu expertise langsung dari profesional di Jakarta, dan pastinya teman-teman bisa gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Nah kalau misalnya dari Pak Eko sendiri nih, kira-kira apa nih yang ingin sebenarnya nilai yang pengen diberikan kepada mahasiswa untuk kesempatan pagi hari ini? Ya, alhamdulillah ya, Universitas Airlangga ini memiliki banyak kesempatan untuk mengundang pakar juga khususnya dari regulator. Jadi selama ini kan mungkin udah bosen ya saya ajar gitu atau bertemu Bapak Ibu dosen itu sudah kebiasaan. Jadi alhamdulillah kita nanti bisa mendengar langsung materi dan insight dari Bu Rinda yang biasanya kita pelajari di buku teks, yang biasanya kita ajar, kita diskusikan, nih kita ketemu langsung pelakunya nih, gitu kan. Sebagai di Bank Sentral ya, otoritas moneter di Indonesia yang mengatur jumlah uang beredar, yang mengatur nilai tukar rupiah, juga yang kebijakan makroprudensial. Nah ini tentu saja kesempatan yang bagus yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mahasiswa, untuk memperoleh inspirasi, untuk memperoleh ilmu yang sebanyak-banyaknya ya dari regulatornya langsung ya, orangnya langsung yang menjabat, yang berwenang, yang menangani sehari-hari urusan permonetaran di Indonesia. Dan karena kita di Departemen Ekonomi Islam tentu saja kita fokusnya pada instrumen-instrumen yang syariah compliance ya gitu ya, yang tidak ada riba, yang tidak gharar, tidak maisir. Nah ini sejauh ini apa sih update-nya atau apa perkembangan terkini yang mungkin kita lewat ya, yang bisa kita diskusikan dan pelajari hari ini gitu. Baik, Ya. terima kasih Pak Eko. Nah teman-teman tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Eko dan juga Ibu Rinda, dan harapannya mungkin dari sekarang boleh take notes, teman-teman kasih catatan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang akan disiapkan. Oke, kepada Pak Eko dan juga Ibu Rinda dipersilakan untuk menempatkan posisi. Oke. Terima kasih. Dan kepada Pak Eko, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Oke, sudah sarapan? Oh ya, memang begitu ya. Nasib anak kos gitu biasanya nggak sarapan, Bu. Saum, Pak. Iya, oh ya saum ya. Belum 1 Zulhijjah kok saya rasa. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah bisa hadir di sini di majelis ilmu, majelis yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita akan mendiskusikan tentang perkembangan moneter syariah gitu kan, atau instrumen moneter syariah. Jadi Bank Indonesia seperti yang telah disebut tadi di Prites ya, memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai otoritas moneter di Indonesia, dan salah satunya mengeluarkan ya instrumen-instrumen selain konvensional juga instrumen moneter secara syariahnya. Dan ini keduanya karena kita memiliki dual banking system ya, maka instrumen moneter syariah juga penting ya untuk mencapai sasaran moneter seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penciptaan lapangan kerja yang besar, sekaligus inflasi yang terkendali ya. Jadi inflasi ini sangat urgent karena inflasi ini berhubungan dengan kita sehari-hari ya. Kalau kita melakukan konsumsi, melakukan transaksi, kita akan selalu bertanya berapa harganya sekarang ya. Terus sejauh mana saya melakukan pembelian atau konsumsi itu tergantung variabel utamanya adalah harga. Ya, dari sembako sampai harga bensin, kemudian sampai langganan streaming TV dan sebagainya, itu juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Nah ini alhamdulillah kita sudah
kehadiran tamu yang istimewa yaitu Ibu Rinda. Saya akan bacakan CV beliau ya. Jadi beliau ini sekarang menjabat sebagai asisten direktur juga ekonom senior di Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Baik. Nama lengkapnya Ibu Dr. Rindawati Maulina ST MT MSc. Beliau lahir di Jakarta tanggal 29 Januari tahun 80. Ya nggak kelihatan ya, ini masih kayak umur 22. Karena di BI ini kan ini ya seger ngurusin uang ya. Jadi ngerasanya seger jadi awet muda ya Bu Rini. Ya oke. Kemudian alamatnya di Jalan Flamboyan Terusan, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Indonesia. Kemudian statusnya ini sudah berkeluarga. Pendidikan beliau sarjana di Institut Teknologi Bandung, jurusan teknik industri dari tahun 98 sampai 2003. Kemudian magisternya dari Institut Teknologi Bandung, juga teknik industri tahun 2004 sampai 2007. Kemudian magister yang kedua di Wealth Management, bidang Wealth Management di Singapore Management University tahun 2013 sampai 2014. Kemudian doktoralnya ditempuh di Institut Teknologi Bandung juga di bidang Science Management ya tahun 2021 sampai 2025. Jadi ini sangat setia sekali ya sama ITB ini. Alma mater tercinta ya. Oke, jadi ini barudak Bandung gitu ya Bu ya, bisa dikatakan ya. Bobotoh. Ya bobotoh gitu. Oke, kemudian kursus training seminar juga sangat banyak, mulai dari INSIF Malaysia, kemudian di Brunel University, kemudian lembaga sertifikasi provinsi Badan Wakaf Indonesia, kemudian di Nagoya Jepang ya, dan banyak lagi, juga banyak sekali penghargaan ya yang diterima, termasuk summa cum laude di program Dr. Science Management, dan kemudian Best Presenter di ICHS 2024 di Nagoya juga. Kemudian bukunya ada 6, juga paper publikasinya juga ada belasan di jurnal internasional bereputasi dan nasional terakreditasi. Baik, saya rasa itu perkenalan yang singkat dari Bu Rinda. Saya persilahkan untuk menyampaikan materi mungkin selama kurang lebih 45 menit. Nanti kita sambung dengan tanya jawab. Ya. Baik, terima kasih Pak Eko. Saya izin berdiri ya teman-teman. Karena tadi pagi saya belum sempat nge-gym, jadi mungkin nanti saya bolak-balik jalan. Yang saya hormati mungkin Prof. Radit, yang alhamdulillah sudah berkenan hadir. Saya jadi grogi nih, Prof. Radit sebenarnya guru saya. Pak Eko, kemudian teman-teman semua mahasiswa S1, S2 ya, tadi ada ya. Oke. Jadi kalau Pak Eko membacakan CV saya tuh kayaknya mungkin masih at least 1/3 dari Prof. Radit kayaknya. Prestasi Prof. Radit udah jauh lebih banyak daripada saya. Pak Eko juga pasti lebih banyak. Karena tadi kalau dibacakan saya itu S1, S2-nya itu di ITB gitu ya. Saya tuh sebenarnya teknokrat awalnya gitu ya. Saya nggak punya cita-cita loh masuk BI. Saya tuh waktu itu ditanya mau kerja apa, nggak tahu. Saya gimana Allah aja, saya bilang gitu. Nah, saya tuh kenapa ketemu BI, jadi dulu waktu saya S2, saya ngajar di SBM, jadi ASDOS gitu ya, Associate Lecturer itu. Kemudian ada salah satu lecturer bilang, ikut yuk nih lomba nih katanya, ada dari BI lomba paper. Bikin paper judulnya apa? Inflasi. Inflasi itu barangnya apa ya? Saya nggak tahu inflasi itu apa. Tahun 2005 kalau nggak salah, saya lagi S2.
Akhirnya saya, ayolah saya cobalah gitu ya, karena saya orangnya tuh senang nyoba-nyoba gitu. Padahal ilmu saya tuh nol, zero. Benar-benar saya tuh gak ngerti inflasi itu apa. Akhirnya saya, oh BI. Di Bandung ada KPW Bandung BI, saya pergi ke sana. Satu tempat yang setuju apa? Ada yang bisa menebak? Di BI itu ada apa? Di BI Jatim, di BI perpustakaan. Buku itu sumber ilmu, karena saya nggak tahu apa-apa, saya ke perpusnya. Saya baca laporan tentang perekonomian BI itu setiap tahun ternyata ada ya. Aduh saya pusing ngelihatnya, ini bahasa apa sih gitu ya. Sampai sekarang juga saya masih suka ngeluh sama teman-teman saya di BI. Ini bahasanya dewa banget. Bahasanya tuh bikin yang orang ngerti gitu ya. Jadi saya waktu pertama kali baca satu halaman pertama, itu struggle banget saya bacanya. Pakai bahasa Indonesia loh padahal ya, bukan bahasa Inggris kan. Bahasa kita kan, bahasa ibu kita. Susah banget ya ngertiin ini inflasi itu apa, ekonomi itu apa. Saya bukan background itu. Tapi ternyata kata Allah kalau ada niat ada jalan gitu kan. Jadi saya mau belajar. Alhamdulillah saya nggak nyangka ternyata paper kami itu juara 3. Lomba paper BI tahun 2005. Kalau mungkin ini nama saya Rindawati Maulina itu ada tuh ya. Jadi saya lagi hamil anak kedua nggak ya saya. Jadi saya tuh kenapa kalau dilihat kuliahnya panjang ya, saya memanfaatkan banget, optimal banget memanfaatkan waktu kuliah. S1 saya 5 tahun, S2 saya 2,5 atau 3 tahun gitu ya, saya agak extend. Karena saya hamil, di ujung-ujung waktu sekolah saya hamil. S1 saya hamil, jadi waktu saya sidang tuh saya lagi 8 bulan. S2 saya lagi hamil, sidang S2 juga saya lagi 7 bulan. Sebenarnya itu apa ya kata dosen saya, ini meminta belas kasih atau apa gitu ya supaya nilai sidangnya A. Gitu kan. Jadi memang itu rezeki aja. Terus kenapa saya S1, S2, S3 kok ITB cinta banget? Enggak, itu sebenarnya hukuman saya anggap itu sama Allah. Ya dari Allah itu hukuman. Jadi waktu itu saya S1 pengen kedokteran. Waktu ada turbas dari SMA saya di Jakarta ya, 78 Jakarta. Itu saya berhenti busnya di depan ITB. Suami saya sebenarnya pengen di ITB, jadi saya tuh sama suami tuh sama-sama sekolah, satu sekolah dulu di Jakarta. Dia pengen banget ITB, saya bilang, dia ajak saya turun, ayo lihatlah ITB gitu yuk. Lihat. Enggak, aku kan gak mau ke ITB, kamu aja ke ITB. Saya bilang, saya satu-satunya orang yang ada di bus, tidak turun sama sekali ke ITB. Terus saya merasa, ya Allah itu gajah ITB kayaknya benci banget sama saya sampai saya dipanggil S1, S2 dan S3. Jadi memang kita gak boleh benci banget ya sama sesuatu ya. Jadi nanti malah jadi kejadian. Sama kita gak boleh cinta banget sama sesuatu, kejadian kehilangan. Tapi memang kehilangan itu takdir ya, pasti akan kehilangan. Cuman itu saya belajar banget untuk tidak membenci sesuatu secara berlebihan. Ya jadi itu sekaligus mungkin peringatan buat saya bahwa gak boleh loh kamu tuh menghindari sesuatu segitunya gitu. Jadi sampai S1, S2, S3 saya di ITB. Ya, tapi alhamdulillah semua sudah saya lewati. Jadi kalau dibilang saya ini expert banget gitu ya di BI, enggak, saya tuh karbitan, beda sama teman-teman nih di sini semua. S1-nya sudah ekonomi ya kan? Udah ekonomi Islam. Saya tuh hijrahnya panjang, jalan hijrah saya. S1 saya kan S2 teknik industri ya. Kemudian saya masuk ke BI itu diterima. Ya itu salah satu alasannya mungkin karena saya papernya menang juara 3 waktu itu yang menyeleksi juga itu Pak Peri Warjio dulu di DKM ya. DKM itu Departemen Kebijakan Moneter, zaman dulu DKM, sekarang udah berubah namanya DKEM gitu ya. Nah begitu saya diterima, first assignment saya di DKEM itu, di DKEM. Jadi kebijakan ekonomi moneter. Saya di sana, terus saya di sana sekitar 5 tahun. Kemudian saya sekolah, saya ambil finance ke SMU karena saya S2 saya tidak diakui di BI. Teknik industri itu tidak diakui di BI dan saya harus sekolah lagi katanya S2. Jadi saya mengambil 1 tahun tuh finance karena economics tuh biasanya lama ya Prof ya, 2 tahun. Buat apa saya udah S2, saya pikir jadi saya ambil aja yang finance tahun. Nah begitu saya pulang sekolah, saya ditempatkan di pengelolaan devisa namanya, departemennya. Jadi pertama di DKEM,
mengerti tentang ekonomi. Kedua, saya di pengelolaan devisa, saya mengerti kenapa kita harus mengelola devisa dan caranya apa. Kemudian saya departemen ketiga di DMR, manajemen resiko. Baru setelah itu saya sekolah dan pulang sekolah karena topik saya tentang wakaf, saya ditempatkan di DEX, gitu ya, di Departemen Ekonomi Bijakan Syariah, Keuangan Syariah. Itu kurang lebih perjalanan saya, Pak Eko, Prof. Radit, teman-teman semua. Jadi kalau yang paham tentang ekonomi Islam moneter, sebenarnya teman-teman, mungkin beberapa slide bisa saya skip ya, karena pasti fondasi Islamiknya sudah paham ya, mudah-mudahan, karena kita juga mengejar waktu. Oke, nextnya, ya ini next aja. Nah ini ya, jadi udah paham ya teman-teman ya, nilai ekonomi Islam apa sih yang membuat kita berbeda gitu dari yang konven gitu kan. Karena kalau kita bicara konven itu yang nomor 2 itu kayaknya, badai Prof, itu prinsip yang tidak ada di konvensional. Jadi kalau kita bicara teori ekonomi gitu ya, teori ekonomi di konven itu sepertinya ideal gitu ya, tapi pada pelaksanaannya itu tidak ada. Nanti kita tahu ada missing link apa sih sebenarnya di yang ekonomi konven sama yang ekonomi Islam gitu ya. Oke, jadi kita di sini ada 4 aspek ya. Jadi karena kita tahu bahwa semua tadi siapa yang milik Allah ya, semua milik Allah, benar, itu nomor 1 di dalam prinsip ya. Tapi sayangnya nggak menang, yang menang Jokowi gitu ya. Siapa yang Jokowi Pak Eko ya? Jadi penasaran, gitu, nggak mau menerima hadiah, sayang sekali ya. Oke, jadi kita pengen ada prinsip berkeadilan, kita juga harus bekerja sama dalam kebaikan, kemudian balance growth. Oke, nextnya. Nah ini ya, dari fondasi tadi bahwa kita tuh di dalam ekonomi Islam itu kita harus yang pertama pasti nggak boleh goror ya Pak, maisir nggak boleh, kemudian kita nggak boleh riba. Nah apapun itu harus transaksinya ada underlying aset gitu kan. Kemudian kita juga harus sekarang align gitu ya dengan yang namanya program inklusif. Tahu nggak program inklusif itu apa? Kalau yang mau jawab silahkan dong. Program inklusif itu apa sih? Silakan. Inklusif itu berarti lawannya eksklusif gitu kan? Jadi inklusif itu apa? Anyone? Inklusif artinya? Terbuka untuk semua. Ya bisa, jadi include semua masuk gitu ya. Jadi ekonomi itu bukan hanya milik segelintir orang. Ekonomi kesejahteraan itu harus dinikmati oleh kita semua. Dari yang golongan kaya di atas sampai yang paling bawah ya. Nah makanya ini prinsip ini juga harus menjadi basis dari prinsipal dari Sharia Monetary Policy-nya Bank Indonesia. Jadi yang memang otaknya Grandmaster dari prinsip ekonomi syariah, keuangan syariah itu ada di departemen saya sekarang di DEX gitu ya. Oke, next. Nah ini contoh riba udah paham lah ya. Saya pikir tadi tuh ini kelasnya ada yang non muslim Pak, tapi alhamdulillah nih homogen ya. Karena homogen ini berarti bisa lah ya, kita skip. Nah ini juga udah paham pasti ya. Perbedaan fungsi uang secara konvensional sama syariah itu ada di mana. Jadi uang itu bukan komoditas. Uang itu hanya sekedar alat bayar. Ya, gak boleh menganggap uang itu komoditas. Karena once kita anggap uang itu komoditas, kita akan terjerat yang namanya riba. Betul. Oke, nextnya. Nah, kalau bicara tentang ekonomi Islam, itu kita nggak akan lepas sama yang ini sebenarnya. Gitu ya. Jadi kenapa saya mendalami wakaf? Karena menurut saya wakaf ini instrumen yang sangat prospektif. Banyak yang belum mengerti tentang wakaf, tapi wakaf ini bisa loh kita jadikan instrumen moneter. Ya, karena dia basisnya tadi mencakup 2. Ada komersial, sisi komersial sebenarnya, ada sisi sosial. Kemudian ada namanya zakat gitu ya. Di dalam Islam ini ada instrumen keuangan itu bukan cuma tadi uang, bukan cuma emas gitu ya, tapi ada yang namanya zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Bedanya apa? Ya kalau zakat
Tertujunya pasti hanya silapan asnaf aja, gak boleh tuh misalnya orang yang gak dianggap miskin minta-minta zakat, boleh nggak? Gak boleh. Tapi kalau wakaf hanya untuk orang miskin atau gimana kalau wakaf? Nah, kalau wakaf ini menurut saya super instrumen. Ya, wakaf contohnya apa sih? Masjid. Emang ada pembedaan orang kaya masuk pintu kiri, orang miskin masuk pintu kanan? Enggak ya. Nah, contohnya wakaf. Jadi wakaf itu nggak mengenal tuh, nggak mengenal line ekonomi kita ada di mana, level ekonomi kita ada di mana. Semua sejak lahir sampai meninggal boleh menikmati manfaat wakaf, boleh menikmati pokok wakaf. Ya, oke, next. Nah, kalau bicara tentang moneter, berarti kita harus belajar dulu nih mandat BI ya. BI itu dari masa ke masa itu berevolusi. Nah, sebelumnya coba, kalau ngajarin ekonomi ya Islam, moneter itu ke kalian tuh gampang banget. Seperti tadi yang saya cerita, saya baca satu halaman tentang inflasi di buku laporan Bank Indonesia tahun 2004 kalau nggak salah, 2005. Saya pusingnya bukan main. Yang jadi challenge adalah bagaimana menjelaskan fungsi BI, moneter ke anak SD. Ya enggak? Ke anak saya aja yang SMA kadang suka nanya, mama tuh kerjanya apa sih katanya. Bank Indonesia itu bikin duit ya. Cuman taunya bikin duit doang, cetak duit. Ya. Ini challenging banget. Ini kayaknya ada calon penerus saya nih. Siapa yang mau masuk BI coba? Siapa yang cita-cita jangan malu. Wah luar biasa. Yang cewek ayo. Siapa ayo? Jujur aja jujur. Jangan kayak saya nggak mau masuk BI akhirnya masuk. Gimana? Gak apa-apa. Yang mau aja sekarang. Berapa banyak? 100 orang dari 100. Luar biasa. Ya jadi memang kerja di BI itu impian ya Pak Eko. Saya juga nggak tahu kenapa saya nggak bermimpi. Karena mereka itu tawadu, Bu. Jadi Tawadu ya. Jadi mereka itu kalau mau ambisi malu sama Bu. Enggak, justru bagus. Cita-cita itu yang bener itu ya harus kita rajut dari awal ya. Jangan kayak saya, karena mungkin saya jurusan teknik industri juga waktu itu masuk, saya nggak ngira, maksudnya nggak kepikiran karena daripada saya daftar kedokteran lagi, padahal udah disuruh sama orang tua saya, udahlah nggak apa-apa daftar lagi kedokteran, nggak nanti nggak didoain, saya bilang. Ntar nggak dapet lagi saya tahun kedua ikut UMPTN lagi. Zaman dulu kita ya Pak Eko ya UMPTN kan hanya sekali ya. Nggak dapat, nggak ada tuh jalur kayak kalian masuknya ada jalur UTBK, Mandiri, IUB ya. Kalau once saya nggak dapat tahun ini, saya harus gap year lagi tahun depan. Jadi pilihan saya adalah saya mau kuliah yang bapak saya pengen saya di ITB. Ya udah deh jurusan apa yang ceweknya banyak. Saya bilang, saya nggak mau jurusan yang cowoknya banyak. Saya bilang, karena saya saat waktu gap year saya masuk ke STAN, saya lulus STAN ke pajak. Kata orang tua saya, STAN kan juga susah, udahlah di situ aja. Nggak mau, saya jurusannya pajak waktu itu. Kenapa nggak mau di pajak? Nggak mau, saya nggak mau masuk neraka, saya bilang waktu itu. Saya nggak mau masuk neraka, karena megang pajak Pak. Itu orang pajak kaya-kaya katanya. Kalau pegawai negeri mana nggak mungkin kaya mama, saya bilang. Pegawai negeri mah segitu aja duitnya, gitu kan. Makanya saya menghindari yang ekonomi. Saya bilang sama bapak saya nggak mau kerja di bidang ekonomi kayak bapak. Udahlah saya mau di teknik industri nggak apa-apa, tapi cariin saya teknik yang ceweknya banyak. Saya bilang, wah mama saya tunggu dulu. Ini ada nih teknik lingkungan, pacar saya juga ya sampai. Wah ini teknik lingkungan, teknik industri. Ya udah saya industri aja lah. Susah loh grade-nya, bodoh biarin, saya bisa. Saya bilang ini masuk teknik industri, alhamdulillah lulus, gitu kan. Ya itu, jadi gak ada cita-cita saya masuk ke ekonomi sama sekali. Akhirnya Allah malah cemplungin saya ke ekonomi. Sudah lulus S1, S2 teknik industri, kerjanya ke Bank Indonesia. Alhamdulillah ya, jadi mungkin saran saya ke adik-adik, ya udah jalanin aja hidup gitu ya. Cita-cita itu perlu, tapi once kita itu diberikan rezeki seperti apa sama Allah, itu yang namanya tadi prinsip tawadu. Tawakal, tawadu. Ya udah ya Allah, segini rezeki saya. Itu ya, insya Allah nanti yang pengen cita-citanya masuk BI jadi penerus kami di BI. Ya, mudah-mudahan ya benar, mudah-mudahan amanah gitu ya. Nggak seperti bayangan saya tadi kalau masuk pajak nggak mau, saya takut masuk neraka ya.
Karena boleh cerita lebih lanjut gak kenapa saya bilang begitu? Kemudian saya bersikeras, saya pengen keluar dari yang namanya perpajakan. Karena memang kalau kita tidak kuat amanah, ada undang-undang perpajakan yang membolehkan negosiasi. Begitu saya masuk kelas pajak, kelas hukum pajak, hari itu saya langsung bilang, ya Allah luluskan saya keluar dari sini. Lulus, tapi ya jangan itu yang saya ya. Kalau ada teman-teman nanti terus masuk ke kantor itu terserah, itu kembali lagi kepada teman-teman. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Mungkin itu juga karena saya punya prinsip seperti itu, akhirnya saya mengambil jalan hijrah. Awalnya saya di The Camp, bicara tentang ekonomi konvensional, kemudian saya diarahkan ke pengelolaan devisa, saya sudah paham tentang pengelolaan devisa, itu pun berbicara fixed income. Riba semua menurut saya, ya kan? Fixed income itu riba, karena kan akad di awalnya sudah bertambah, ada pertambahan, tidak ada underlying aset kadang tidak ada, kemudian bukan prinsipnya mudorobah, prinsipnya malah tadi ya, ada unsur ribanya lah. Kemudian akhirnya saya sempat kontemplasi 2 tahun, saya unpaid leave. Saya pengen berkontemplasi, saya udah benar belum di BI sih? Ya, jadi ini perjalanan saya kenapa di DEX tuh sebenarnya ada spiritualnya juga, spiritual journey. Jadi waktu saya di pengelolaan devisa, saya akan bertambah intensif ya, berhubungan dengan yang namanya how to strategic allocate our resources Bank Indonesia. Ya. Ke tadi pilihan kami tuh semuanya fixed income, ke treasury, obligasi di luar negeri, ya kan? Kita cari placement yang memang cukup tinggi dan bagus, tapi kan semuanya sudah fix. Akhirnya saya 2 tahun, saya ambil kontemplasi, saya kembali ke BI ditempatkan di manajemen resiko. Saya bilang saya nggak mau kembali lagi ke departemen yang sebelumnya. Kalau bisa karena itu tidak sesuai prinsip saya. Akhirnya saya ditempatkan di manajemen resiko, kemudian saya sekolah mengambil Islamic Wealth Management, khususnya instrumen wakaf, kemudian pulang sekolah saya ditempatkan di DEX ini. Ya, nah ada nggak yang mau bantu saya bikin cerita? Jadi kalau ngomongin tentang tugas BI di monetary policy sama fiskal sama sektoril, ini bedanya apa? Atau benang merahnya di mana? Ceritain dong, Pak boleh? Boleh. 2 menit, dalam 2 menit cerita tapi bisa kita semua paham. Hadiahnya apa ya Pak? Oh nanti dapat hadiah juga. Ada yang berani? Ayo dong kamu, semua nih ilmunya udah banyak banget loh. Saya yakin teman-teman nih ilmu ekonomi moneternya juga jauh lebih hebat dari saya. Ayo ada yang mau coba? 2 menit aja cerita. Ayo silahkan. Utamanya yang cita-citanya tadi mau nerusin. Yang mau masuk BI ya. Yang mau nanti masuk kamu BI ada itu, Bu. town hall loh. Sekarang ini. zaman sekarang ujian kamu lebih susah. Kalau saya 7 langit waktu itu sudah. 7 step selection loh Pak Eko. Siapa tahu nanti bisa dapat rekomnya Bu Rinda. Iya Wah. betul. Jadi nanti Kapan lagi? kamu harus present di depannya ini asisten Dewan Gubernur semua. Anggota Dewan Gubernur termasuk GBI, DG Senior. Terus nanti kamu present ditanya-tanya. Ayo. Latihan berani. Gimana? Belum ada? Belum ada yang mau cerita? Mas yang tadi yang cita-citanya mau ke BI itu. Ya siapa? Yang hitam. Sekarang jadi nggak mau nunjuk Pak. Karena ditunjuk suruh jawab jadinya nggak jadi deh. Ayo. Oh sip. So, short aja. Singkat nggak apa-apa. Yang penting kita semua paham. Yuk, sini Mas. Ayo sini jangan ngumpet, nggak kelihatan gantengnya. Naik. Dari mana namanya? Namanya siapa? Dari mana kotanya? Sebenarnya pertama saya Fauzan Sabza dari Gresik. Gresik. Oh, oke. Gimana Mas? Coba. Nih anggapannya nih teman-teman anak SD nih.
Lucu-lucu imut-imut. Stok BI kan ada tiga. Yang pertama itu menjaga stabilitas neraca, itu menjamin stabilitas sistem keuangan, terus menjamin sistem pembayaran. Terus apa hubungannya sama hal ini? Interpretasi saya itu monetary policy. Kan monetary policy kan mencetak uang rupiah. Nah, di situ kan digambarkan sebagai awan, yang mana awan itu mencetak air itu. Jadi airnya turun semua itu. Tetapi apakah hujan yang terus-menerus itu selalu baik? Enggak kan? Kalau hujan terus-menerus itu terjadi, itu akan terjadinya inflasi. Jadi uang N0 itu banyak beredar di masyarakat gitu. Jadi kita harus buka tutup keran monetary policy itu kondisional mungkin, situasional mungkin. Terus yang kedua kan ada fiscal policy. Mungkin sejauh yang saya tangkap, kalau fiscal policy itu kayak pengenaan pajak bagi sektor ya. Dan semakin tinggi persentase pajak, maka cuaca semakin panas. Dan Demo. untuk fiscal policy ini kan ada musiman, ada musim kemarau sama musim hujan. Jadi ya mereka semua ini saling berperan dalam berjalannya sektor ini itu dengan baik. Mungkin kurang lebih seperti itu. Makasih. Makasih. Mas siapa tadi? Kausar. Kausar. Ya, Oh, Kausar. Al-Kausar. Al-Kausar itu apa artinya? Telaga. Terima kasih Mas, silakan kembali. Teman-temannya mau ngasih nilai berapa? Luar biasa, baik banget ya. Hebat. Makasih atas keberaniannya ya. Jadi ini saya gambarkan analogi ini supaya saya bisa menceritakan ke anak saya sebenarnya. Yang SMP yang nanya sama saya. Karena waktu saya sekolah dia bilang, "Mama tuh kerjanya apa sih, tidur melulu? Tapi kenapa nilainya kok bagus?" katanya. Nah, sini. Mau ngerti gak apa yang mama kerjain di kantor itu apa? Coba jelasin katanya. Begitu saya pakai analogi ini, awan, matahari, dan land untuk 3 sektor, dia lumayan. Ya mungkin 70/100 kali ya pemahamannya, tapi tuh not bad dibandingkan tadinya tuh dia bener-bener zero. Ya, jadi nanti kalau ada adik-adiknya ya, keponakannya nanya, apa sih ada regulator di Indonesia tuh, ada BI, ada pemerintah ya, terutama Kemenkyu gitu kan. Terus ada sektoril, ada abang-abang yang jualan. Misalnya. Nah, ini saya gambarin. BI itu ibaratnya awan. Pemerintah fiscal policy itu matahari. Matahari memang selalunya pengennya panas. Karena apa? Ngejar growth. Pemerintah memang ada yang pengen pertumbuhan ekonomi kita rendah? Ada enggak? Ada enggak pemerintah di dunia yang pengen ekonomi negaranya rendah? Gak ada. Kenapa? Karena dia pengen real sektornya itu berjalan. Orang-orang punya pendapatan, orang miskin terentaskan, ya enggak? Jalannya caranya yaitu dengan menghidupkan ekonomi. Makanya dia seperti matahari. Pengennya bersinar terus, gak ada redup-redupnya. Cuman tinggal harus mengatur how bright kamu pengen bersinar. How high, how heat kamu pengen negara kita perekonomiannya berjalan. Di satu sisi ada kami di BI. Wait, pemerintah, kalau kamu pengen growth-nya 10%, achievable enggak? Bagus enggak? Ekonominya hit enggak? Land-nya sektoril kepanasan enggak? 10% artinya kami di moneter harus mengendalikan pertumbuhan ini dengan pertumbuhan uang tadi. Makanya saya gambarin awan, liquidity. Kalau pemerintah mau 10%, artinya ada uang yang likuiditas, hujan yang harus kami gontorkan. Betul? Kan ekonomi butuh uang. Tapi overheat enggak? Overheat, kalau overheat inflasinya malah jadi tinggi. Bagus enggak buat perekonomian?
Gak bagus kalau overheat, daya beli lama-lama tergerus karena inflasi makin naik. Caranya gimana? Oh ya sudah, kalau kamu pengen overheat, kalau pengen ekonominya tinggi tapi tidak overheat, tolong atur tadi tingkat panasnya matahari itu seperti apa, kami mengatur likuiditasnya. Ya, jadi pada saat kami itu cuma 2 sebenarnya. Likuiditasnya kapan kami gelontorkan, kami injek, kapan kami kontrak, serap. Ya, itu fungsinya Bank Indonesia. Jangan sampai tadi banyak air hujan malah sektorialnya banjir. Kalau banjir ngap-ngapan enggak? Ngap-ngapan. Tapi kalau terlalu kering, nggak ada air sama sekali, kerontang, kami guyurkan padahal pemerintah pengen ekonominya panas, bukan panas ya, maksudnya ekonominya tuh berjalan dengan tinggi, kering nggak lahannya? Kering ya, sektorialnya itu makanya sebagai land di situ. Kalau kering, mau transaksi gimana nggak ada duitnya? Kering karena kami kontrak tadi kan. Nah kalau kontraksinya terlalu banyak, jadinya kan kering sekali ekonominya. Makanya kami harus mengatur yang namanya likuiditas. Jadi BI posisinya adalah liquidity manager. Kalau pemerintah itu growth manager sebenarnya. Oke, paham? Sektorial apa dong perannya? Mereka cuman menerima dampak. Ya, makanya kasihan kalau pada saat tadi pajaknya ditinggiin segala macam yang teriak sektorial kan, masyarakat, pengusaha. Waduh, suku bunganya ketinggian. Yang kesenangan siapa? Deposan. DPK kita yang nabung ya, kita yang nabung di bank yang punya banyak investasi senang. Tapi buat pelaku usaha, kalau suku bunganya ketinggian, mereka juga menderita kan? Nah, sebenarnya, oke, next ya. Nah ini nextnya penjelasan tadi ya, ini apa sih peran fiskal, moneter, sama real. Itu saya tulis tuh, Maulina 2026. Nanti kalau kalian S3 ya Pak Eko ya kita harus bilang ini teori dari kita. Ya ini sebenarnya waktu saya ceritain ke anak saya gitu ya, oh gitu ya Mayo, awan, matahari, sama tanah. Jadi ada 3 unsur ya, di ekonomi seperti itu Pak. Oke next. Nah ini mandat tadi ya, jadi tadi Mas Kausar bilang kita punya 3 mandat. Masih ada 1 lagi, yaitu pertumbuhan, mendorong pertumbuhan ekonomi. Mungkin tadi ya, kalau pemerintah bilang, aduh BI ini selalu kayak ngerem kita pengen menaikkan growth 10%, kenapa nggak bisa? Gitu ya. Nah BI ngerem dulu. Oh bukan, kami bukan ngerem prinsipnya. Kami itu cuma mengingatkan. Kayak tadi ya, kalau overheat itu nggak bagus terhadap perekonomian. Achievable nggak? Gitu. Oke. Jadi kalau di era 2020 ke atas, kita BI itu punya 4 mandat ya. Jadi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, stabilitas apa? Selain mendorong pertumbuhan, ya jadi ada makro pru, karena mikronya udah pindah kan ke OJK. Oke. Nextnya, nah kita di BI juga nggak bisa loh berjalan nggak seiring tadi, nggak selaras sama pemerintah. Ya makanya pemerintah menambahkan, akhirnya tambahin dong BI mandatnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah di poin 1, 2 itu ada penguatan XR ya untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Jadi kita tuh punya cita-cita loh. Indonesia ini kenapa ya ketinggalan sama Malaysia ya? Saya sedih loh sebenarnya. Jadi kalau waktu itu saya pernah ke Aljazair gitu ya. Malaysia tuh sepertinya sudah dianggap lebih dari kita Pak. Gitu ya. Padahal dulu orang Malaysia belajar di kita ya. Sekarang kenapa nih ya tugasnya teman-teman nih yang masih muda-muda ya, pada generasi muda nanti begitu menggantikan kami di BI, coba yang cita-cita ini benar-benar direalisasi, kita jadi yang number 1 di global gitu ya. Oke
Oke, terus selain tadi keuangan syariah, itu kita juga pengen meningkatkan peran keuangan sosial syariah. Tadi yang slide awal saya tampilkan zakat, wakaf, sedekah ya. Oke, next. Nah, kalau ini BI ini biasa bikin rumah kayak gini ya, rumah framework. Kerangka berpikir kami turun dari apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Jadi kalau di ekonomi keuangan syariah, kami itu punya 3 pilar ya. Ada pilar penguatan ekosistem rantai halal, kemudian optimalisasi pembiayaan syariahnya, dan perluasan literasi inklusi Eksyar. Jadi memang kalau kita lihat di pilar kedua, kenapa kok nggak optimal ya pembiayaan syariah? Misalnya orang udah dikasih literasi, semua pada ngerti nih, tapi nggak mau punya rekening perbankan. Saya mau tanya, siapa yang punya rekening bank syariah di sini? Not everybody ya. Berapa persen yang baru punya rekening syariah? Kayaknya less than 50%, Pak. Oh, iya. Padahal jurusannya jurusan ekonomi Islam ya. Why? Saya jadi pengen tanya, kenapa? Padahal kan kalian terliterasi bagus nih. Tahu tadi dasar prinsip Islam, bedanya sama konven. Betul? Kenapa nggak mau punya rekening bank syariah? Servis ya, berarti lebih ke servis ya. Kenapa nggak prinsipnya ya udahlah saya hijrah dulu aja gitu. Masalah servis mah Allah lah ya nanti ya membantu saya ya, lancar tidaknya ya. Kadang lagi ngeheng, bismillah, bismillah, lancar gitu kan. Kan semua kembali ke kepercayaan. Terus. Ya, jadi pertanyaan juga Pak Eko. Jadi kalau kita lihat tuh di hasil survei literasi inklusi, itu lucu gapnya. Kebalikan, paradoks ya namanya. Kalau di konven, kagak usah ngerti. Kalau kata orang Jakarta nih, kagak usah ngerti, udahlah gue datang aja tuh ke bank katanya gitu. Kan ada bunga katanya gitu. Astagfirullah Po, dia bilang jangan nemuin bunga Po. Jaelah katanya sama aja katanya. Gue nabung di bank syariah, mas di bank konvensional sama aja kata dia. Hah? Sama-sama ada bunganya katanya. Ya enggak Po, beda. Ya, jadi kalau di konven orang gak usah ngerti. Pokoknya dia tahu BCA banyak hadiahnya, BCA bunganya dapetnya lebih gede. Udah deh, gue pokoknya nabung. Gue punya 5 katanya. Nomor rekening konvensional semua, tetangga saya tuh yang punya kontrakan. Punya 5, semuanya konvensional. Ibunya haji, bapaknya haji. Tapi dia nggak tahu, pokoknya saya nggak tahu. Walaupun saya nggak terliterate tentang keuangan konvensional, ya saya pokoknya pengen punya rekening itu karena satu menguntungkan, kedua memudahkan mungkin ya, gitu. Jadi paradoks. Sebaliknya di syariah itu orang sudah tahu paham tentang prinsip-prinsip syariah, tapi nggak mau buka bank syariah. Kecil sekali, inklusinya hanya 16%. Compare to konvensional itu sudah 80-90% inklusinya. Literasinya padahal di syariah itu lebih dari 50%. Hampir sama dengan literasi konven. Gitu ya. Jadi fenomenanya luar biasa, Pak. Jadi challenge para generasi muda nih gimana caranya supaya inklusif terhadap ekonomi syariah ini meningkat, gimana caranya ya? Oke. Selanjutnya. Nah, ini reward ya. Ini BI banget nih, reward. Lex aja deh. Nah, ini transmisi kebijakan moneter. Kalau ini kita masih, mohon maaf ya karena masih ngomong yang konven, jadi mungkin nanti kalau ketemu di sini kayak misalnya rate tadi ya, kita kan kalau di BI ya mau gimana sistemnya memang masih tercampur ya. Kita artinya kayak penerapan suku bunga acuan, suku bunga. Nah, masih namanya suku bunga acuan ya. Tapi sekarang sih kita udah ganti namanya policy rate. Jadi suku bunga kebijakan. Kami sudah berusaha untuk menghilangkan tuh kata-kata bunga gitu. Dulu kan pernah dengar ya suku bunga acuan BI gitu. Nah, kalau sekarang kami rate kebijakan lah gitu. Ngomongnya bukan lagi suku bunga. Jadi memang ujung-ujungnya nih kalau kita mau lihat transmisinya itu kan dari interest rate gitu ya, kredit, corporate balance sheet, asset price, exchange rate, dan expectation. Nah, ada beberapa elemen ini nanti ujungnya adalah untuk
mempertahankan stabilitas inflasi. Tapi ya saya mau tanya deh, Jepang itu inflasinya 0, bahkan minus ya. Deflasi ya. Menurut kalian lebih bagus negara dengan inflasi atau deflasi? Inflasi rendah. Terus? Nah, lihat nih ada faktor expectation. Expectation itu siapa? Ya biasanya kita, masyarakat dan pelaku ekonomi, pelaku bisnis. Pelaku bisnis itu kalau inflasinya tinggi nggak apa-apa. Yang penting stabil. Kalau terlalu fluktuatif itu artinya ketidakpastian. Nah ini yang mereka sepertinya tuh kurang berkenan kan. Kalau bisnis misalnya kita hari ini bisnis beli ayam, kita pengusaha ayam ya, ayam geprek ya, di sini terkenal kan ayam geprek misalnya. Beli 10 ekor, kemarin beli 10 ekor itu 200.000. Sekarang beli ke pasar 250.000. Besok pergi lagi ke pasar turun 150.000. Lah, saya mau jualnya harga berapa? Gitu kan? Nah, jadi yang diperlukan sebenarnya inflasi itu nggak apa-apa, asal rendah, stabil. Sesekali tinggi ya nggak apa-apa. Misalnya contohnya kapan inflasi kita tinggi? Saat bulan-bulan tertentu ya, seasonal. Misalnya Lebaran, Idul Fitri kan tinggi. Nanti tahun baru, perayaan tahun baru tinggi. Idul Adha harga sapi tinggi, harga kambing. Tapi besokannya turun. Masalah utamanya apa sih sebenarnya kalau inflasi itu? Sebenarnya BI ini ya, kalau menurut saya misalnya kita udah bagus loh Pak Eko. Banyak sekali ya instrumen-instrumen moneter tadi karena untuk liquidity management. Menurut kami tuh udah cukup bagus. Tapi kenapa sih kalau balik ke inflasi ya, terutama harga barang komoditi gitu. Kenapa? Kok kayaknya sulit banget dikendalikan gitu. Masalah utamanya di mana sih? Kalau instrumen moneter kan sebenarnya pengaruhnya tuh ke intermediary dulu ya, ke perbankan. Gitu ya. Jadi nanti dari perbankan baru transmisinya ke kita masyarakat. Tapi ada yang penyebab inflasi itu sebenarnya yang tidak terlalu efektif transmisi kami di moneter itu agak berkurang. Kenapa? Di mana sih? Faktor penyebab inflasi itu ada apa aja? Push, ada pull. Push factor, ada pull factor. Pernah dengar? Nah, jadi ada sisi demand, ada sisi supply. Yang sering Pak Eko, yang jadi masalah itu adalah masalah supply. Di hukum ekonomi kalau supply dan demand tidak seimbang, yang terjadi apa? Faktor harga kan, simpelnya ya, itu simpel banget itu, teori ekonomi paling simpel, ya kan? Supply, demand, berinteraksi, pengaruhnya ke harga. Seperti itu, jadi tadi sektor realnya ini kadang lag transmisi kami ke sektor real itu lama. Karena sisi supply-nya mereka ini banyak disruption. Ya. Jadi kita kalau misalnya coba dari pembiayaan Pak, instrumen moneter kita ke pembiayaan misalnya. Kita menetapkan policy rate-nya turunin dong perbankan, bikin efisiensi cost untuk para pelaku usaha. Dari sisi perbankannya, mereka cenderung uang deposan itu parkir lebih menyenangkan di BI. Karena buat mereka berinteraksi di pasar uang dan berinteraksi dengan pengusaha itu resiko besar. Akhirnya kami melihat, wah nggak bisa nih likuiditasnya kalau diparkirin di BI aja. Akhirnya kami terapkan yang namanya kebijakan GWM. Ada tahu GWM syariah, misalnya perbankan syariah cuman boleh berapa persen GWM-nya di BI. Sisanya kamu harus salurkan. Gitu. Tapi mereka kayak gitu, enggak resiko. Akhirnya kami insentif lagi, kami beri insentif kalau kamu menyalurkan pembiayaan ke sektor hijau. Nanti kamu dapat loh insentif dari kami misalnya.
Ya, GWM-nya boleh ditambah, ininya seperti itu, kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi untuk menyerap likuiditas dan untuk menginjek likuiditas itu kami punya beberapa instrumen. Yang sudah dipelajari instrumen apa aja Pak? GWM udah, terus moral suasion, Moral persuasion, ya, oke, keperbankan ya. pasar terbuka. OPT, ya. Masih situ Pak. Oh, oke. Sip. Paling tidak udah tahu ya, udah basicnya. Oke, next. Ini next aja ya. Next dulu deh. Memang saya pengennya tadinya juga meng-highlight keuangan sosial syariah, cuman kayaknya waktunya takutnya ini ya. Oke. Nah ini, coba deh. Kita itu punya potensi wakaf ya. Kalau dari sisi sosial ya, ekonomi sosial kita itu, wakaf kita itu sangat banyak tersebar dari Sabang sampai Merauke, tapi banyak yang idle. Ini jangan-jangan ada yang pemilik, ini Pak Eko, pesantren. Ada yang punya pesantren enggak? Sekolah pesantren nih, ada nih. Anak Gus siapa nih? Gus di kalau Jawa Timur tuh NU ya. Ini gudangnya NU, kalau di Jogja gudangnya Muhammadiyah katanya gitu. Ya, jadi kehidupan ekonomi di dalam ekosistemnya organisasi massa yang besar seperti NU, Muhammadiyah itu sebenarnya sangat membantu ya pemerintah itu untuk menjalankan roda-roda ekonominya. Ya, padahal itu dari sektor sosial, gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah tuh kalau ngomongin wakaf uang ya 180T nolnya berapa ya? 180T nolnya berapa tuh? Itu katanya potensi wakaf uang yang bisa dikumpulkan dari masyarakat Indonesia. 180T saya bilang itu bisa bayarin utang WUS sama bangun WUS tengah jalan Jakarta Surabaya Pak. Ya, luar biasa loh potensinya orang Indonesia ini. Oke, next. Nextnya kita coba ke instrumen ya, instrumen moneter syariah. Oke, jadi BI itu membolehkan gitu ya, kita tuh memang fokusnya ke perbankan. Karena mereka yang ibaratnya kayak apa ya, kapilernya darah lah kalau di badan kita. Mereka kan uang terima dari deposan, nanti uang ini harusnya mereka bisa putar supaya ekonomi itu berjalan. Nah jadi kalau bank itu sebenarnya bisa melakukan manajemen liquidity juga lewat 3 pos. Ya sesama mereka, interbank, ke kita, Bank Indonesia atau ke pemerintah. Jalurnya kalau pemerintah itu saat ini hanya di SBSN namanya ya. Kalau di Bank Indonesia kita tuh ada yang namanya Fasbis, Repo, Reverse Repo, ada yang namanya SBIS, Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Ya, tapi kami tuh sebenarnya pengen mendorong bank ini, udahlah ya tadi ya, nggak mau mereka tuh parkirin uang di BI itu rasanya nyaman buat mereka. Karena mereka dapat imbal hasilnya juga besar, ujrohnya ini besar, tapi kan menggerakkan perekonomian enggak, parkir aja kan di BI gitu. Jadi mereka mau main aman, tapi sektorial tadi ngap-ngapan, nggak dapat saya airnya mana nih, air aliran ekonominya mana, nggak ada. Makanya kami mendorong mereka untuk coba kamu kerjain dulu di SIMA, SIKA ini kayak interaksi antar mereka gitu loh. Jadi bank saling minjemin, bank A defisit, bank B surplus. Ya udah kasihlah surplus defisit. Tapi memang katanya biaya financingnya ini besar katanya kan. Tapi kan kalau dalam jumlah kecil nggak masalah ya. Tapi lebih liquid, lebih fleksibel. Biasanya mereka overnight. Tahu overnight? Ya, jadi biasanya tenornya lebih pendek. Ada yang overnight, ada yang seminggu, misalnya 7 days gitu ya. Nah ini mereka bisa saling janjian harusnya sebelum memutuskan masuk ke BI. Via tadi ya ada pengaturan GWM kalau kami. Atau kalau kami ada lelang. Misalnya kami akan mengeluarkan SBIS, Fasbis dengan metode lelang. Jadi kami menjual. Ini untuk menyerap ya, kayak menyerap. Saya lihat misalnya BI melihat, wah kayaknya banjir nih. Banjir di luar, di pasar sektorial, di pasar uang banjir. Ayo kita tarik.
Karena nanti tadi benar inflasinya tinggi. Kalau inflasi tinggi, uangnya banyak berarti nilai uang nggak ada ya. Ya kan? Nilai uang tuh semakin rendah. Kalau semakin banyak kuotanya gitu ya, stoknya uang itu berarti kan semakin murah ya. Oke. Nah, jadi kalau kami pengen menyerap, ya kita jual paper gitu ya, ibaratnya. Nih siapa yang mau beli? Kan kami ambil kan, kami tarik intinya gitu. Tapi pada saat kita lihat kering, di pasar itu kering, akhirnya kita jual. Kebalik ya. Kalau kita beli berarti kita gelontorin. Kalau kita jual berarti kita narik duit. Ya, udah paham belum nih? Kontrak sama injek, udah paham ya? Oke, nanti saya punya tabel. Saya keluar kuis lagi ya. Kuis post test ya Pak Eko. Oke, next. Ada cekrek-cekrek gitu ya. Nextnya mungkin kita ada Sukbi juga. Udah pernah dengar Sukbi ya? Sukuk Bank Indonesia. Oh, jadinya manual. Oke, iya. Memang ini karena PDF ya. Oke ya. Jadi intinya kalau kami itu tadi pengelolaan likuiditas. Kalau diibaratkan itu seperti air hujan, ya, gampangnya. Mau segimana debit hujannya. Atau mau minta pemerintah untuk tadi nerbitin sukuk supaya kami bisa tarik semua ke BI. Contohnya kayak gitu ya. Nah, tujuannya untuk stabilitas nilai rupiah. Oke, nextnya. Next, nah ini sama lagi. Nah ini ya, ini mungkin rangkuman yang saya buatkan khusus nih buat teman-teman. Instrumen kita tuh ada apa aja. Jadi sekarang itu kita ada punya namanya Sukbi. Ya, Sukbi itu ya surat berharga syariah. Ini dari Sukuk Bank Indonesia. Ya, akadnya itu ijaroh, tenornya itu jangkanya pendek menengah. Kalau yang pendek sekali itu biasanya ada di SBS, repo, ada reverse repo. Nah, saya sedikit cerita, reverse repo itu memang ada sedikit polemik gitu ya. Karena alhamdulillah sih sudah keluar fatwa MUI-nya gitu Pak Eko, teman-teman. Cuman memang kemarin-kemarin kenapa sih pakai di reverse repo gitu, udah repo reverse repo lagi gitu ya. Nah, ini memang untuk kami tuh di BI aktif gitu ya. Aktif untuk mendesain instrumen baru apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi kalau yang lama ternyata kurang efektif, oh ya udah yuk kita coba kembangkan lagi yang baru yang bisa menolong pasar. At least dia bisa tadi lebih berkembang ya, nggak terhambat. Atau kalau berkembang ya juga jangan lewat batas gitu ya. Jadi tetap semuanya itu adalah koridornya itu stabil. Kata intinya adalah stabil ya. Nah ini jadi kalau mau dibilang mana yang saat itu kita pengen menyerap, ya yang menyerap itu contohnya di SBS, kemudian ada lagi reverse repo itu sebenarnya untuk menyerap. Tapi kalau kita pengen gelontorin likuiditas itu contohnya bisa dipakai itu repo SBSN, ya, sama Supi. Oke, next ya ini dibaca aja sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Nah ini tujuan Supi ya. Jadi challenge kita itu dibandingin Malaysia mungkinnya karena pasar kita itu belum dalam. Dulu kalau dulu tuh ada teman saya bilang, Malaysia itu munafik katanya. Bahasa gaul tuh zaman saya kuliah. Katanya munafik. Munafiknya di mana gitu kan? Iya, mereka itu bilangnya syariah based gitu, tapi kadang terlalu loose, fleksibel terhadap penerapan instrumen-instrumen keuangannya. Tapi ternyata begitu, ini udah 20 tahun yang lalu waktu itu kami diskusi gitu ya. Ternyata strategi mereka yang kita bilang itu munafik, ternyata sangat baik untuk memajukan industri keuangan mereka di Malaysia. Dan kita bisa dibilang itu agak tertinggal. Sebenarnya kita bisa, cuman tantangannya adalah mazhab di kita tuh terlalu banyak ya. Ada
Ya NU, mana NU, siapa balasnya NU Pak Eko? Muhammadiyah. Kadang ini ormas-ormas ini ya walaupun kami dipertemukan ya di DSN MUI itu sarangnya semua ulama dari semua mazhab. Ya ada NU, Muhammadiyah, ada Persis, ada yang besar-besar lah. Kami semua berkumpul di sana makanya mengeluarkan fatwa MUI. Challenge kita itu terbesar adalah perbedaan fikih tadi, pemahaman fikih mungkin ya. Yang kadang ada yang setuju, ada yang tidak gitu ya Pak. Jadi ya udahlah kita cari jalan tengahnya seperti apa. Nah, ini yang mungkin juga menjadi penyebab pasar keuangan kita tuh masih kurang dalam gitu ya. Masih tipis lah. Ditambah tadi pelaku di industri keuangan ya, perbankan, mereka cenderung maunya aman. Gitu ya, literasi ininya mereka, resiko mereka pengennya ya karena kan ini uang titipan. Oh iya betul memang, tapi kan ada satu sisi di perekonomian itu yang membutuhkan pembiayaan. Makanya kemudian kalau di sana mandek, menurut saya ada yang namanya sumber keuangan sosial tadi, zakat, infak, sedekah, wakaf yang bisa kita optimalkan. Jadinya nanti less cost of fund-nya itu menjadi berkurang ya dibandingkan mungkin melakukan pembiayaan ke bank juga belum juga jalan usahanya, udah harus nyicilnya udah dimulai misalnya gitu kan. Nah ini jadi memang masih ada miss and match yang terlalu besar di perekonomian seperti itu Pak Eko. Oke, next. Ini udah ya, ke belakang lagi. Ini tadi malah maju. Terus ke bawah lagi. Nah ini kenapa banding Sukbi dengan reverse repo ya. Ini perbedaannya. Oke, next nanti bisa dibaca sendiri. Nah ini tenor-tenornya. Nah, tadi prinsipnya kalau manajemen likuiditas mudah-mudahan kalau SBSN ini kan oleh pemerintah ya. Kami bekerja sama dengan Kemenq. Misalnya saat pemerintah membutuhkan pembiayaan untuk proyek pemerintah, mereka issue SBSN. Nah ini lewat Bank Indonesia kita bekerja sama gitu ya. Oke. Nah ini yang saya mau cerita, ada salah satu instrumen yang sudah berkembang namanya cash wakaf link sukuk. Jadi bagaimana mengintegrasikan dana sosial Islam yaitu wakaf itu masuk ke dalam sukuk untuk membiayai proyek pemerintah. Jadi ada yang temporer, ada yang perpetual atau abadi. Jadi uangnya nggak kembali lagi nih. Misalnya siapa temen Mas Kausar ya mau saya pengen berwakaf boleh di CWLS ke bank syariah bukan beli maksudnya ya placement sukuk CWLS 1 juta dapat sertifikat CWLS-nya. Ini temporary, nanti kembali lagi 1 jutanya ke rekening kita, tapi kita sudah berpartisipasi tuh ya di dalam wakaf untuk mendukung pembangunan proyek-proyek sosial pemerintah. Ini tuh pembiayaannya salah satunya untuk rumah sakit Mawardi, rumah sakit mata Mawardi, ya. Jadi untuk membangun infrastrukturnya, untuk operasionalnya. Nah nanti yang digunakan adalah manfaat si CWLS yaitu imbal hasil dari CWLS oleh Kemenq diberikan kepada Nazir yaitu Badan Wakaf Indonesia dan digunakan manfaat wakafnya ini untuk kegiatan tadi ya sosial. Oke. Nah ini diskusi ya, ini tantangan tadi nih next. Jadi kalau di Indonesia bandingkan Malaysia, bandingin Saudi sama Turki ya, itu nilai kita padahal ya tuh peran BI itu sangat dominan loh. Untuk instrumen moneternya itu kami itu udah dominan sekali sebenarnya ya. Tapi di Malaysia mereka juga sebagai fasilitator pasar. Kemudian kalau di Saudi itu mereka punya dukungan sovereign ya. Kalau di Turki masih terbatas lah. Memang sayangnya di kita itu kedalaman pasarnya tuh masih kategorinya rendah. Sekarang tuh kita bisa dibilang ya sama kayak Turki ya. Turki karena ya mungkin basis ya itu tadi mazhab kita kurang lebih sama mungkin ya sama Turki. Tapi kalau malah Saudi itu udah lumayan tuh.
Tapi bukan karena Saudi temenan Amerika ya, kan ya. Jadi mereka inovatif lah. Di Malaysia, Saudi itu sudah cukup inovatif dalam instrumen-instrumennya. Nah kalau kita juga sebenarnya sudah inovatif. CWLS itu salah satunya juga inisiasinya dari BI sebenarnya. Kami berkolaborasi dengan Kemenq gitu ya. Untuk tadi mendesain instrumen ini. Instrumen sosial yang bisa kita integrate ke komersial seperti apa sih gitu ya. Nah makanya come up dengan ide CWLS. Kemudian OJK baru-baru ini juga ada kalau itu instrumen perbankan namanya CWLD. Ada yang tahu CWLD? Oh ini masih sebatas komersial nih Pak. Moneter sosialnya belum ya. CWLD cash wakaf link deposit. Ya jadi kalau teman-teman, saya mau deposito dong 100 juta. Manfaat wakafnya, manfaat si depositonya ini nanti saya wakafkan ya. Gitu. Tapi deposito kan tenornya pendek-pendek kan, 3 tahun, 3 bulan, 6 bulan, setahun, ada yang sebulan malah kan. Nah kalau CWLS tenornya lebih panjang, karena sukuk. Sukuk kan biasanya tenornya lebih panjang dari deposito ya, ujrahnya juga lebih bagus lah daripada deposito. Karena sifat liquidity-nya juga, mana yang lebih liquid? Sukuk atau deposito? Yang lebih liquid? Deposito ya. Udah pada tahu kan? Ini produk Mestinya udah tahu ya Pak, ini udah udah. pada hebat-hebat. Oke, sekarang next issue. Nah, pemerintah, Presiden Republik Indonesia ini kan punya cita-cita tahun 2029 growth kita 8% ya. Makanya Kemenq lagi gencar kan. Tadi apa? Pajak dinaikin katanya Mas Kausar. Nah, ini dari BPS loh datanya. Teman-teman coba ya, kita critical thinking nih. Dengan kondisi ekonomi global dan mitra dagang kita seperti itu, growth-nya, ya inflasinya seperti itu. Tiongkok aja di tahun 24, 25 ini cuma 5,4. Oke lah Vietnam karena negara berkembang. Negara berkembang itu cenderung mereka memang pengen supaya ekonominya itu setinggi-tingginya. Tapi ya tadi ada resiko overheat, jadinya inflasi tinggi, kemudian nanti daya beli turun, harga-harga naik ya. Itu akan deteriorate menghancurkan juga ya dalam jangka panjang kalau nggak dilengkapi amunisi stabilisasi moneter tadi. Indonesia tuh segitu. Sekarang nih tahun ini 5%. Nggak nyampe sih, 4,87 ya. Ekonomi kita ya growth-nya sekarang ya, YTD-nya 5,61. Saya lupa Pak. Tapi belum nyampe 6% ya. Oke. Mungkin nggak 8% di 2029? Kalau dari sisi kami BI, kira-kira apa nih yang harus kami kerjakan? Tadi mataharinya pengennya 8%. Supaya nyampe 8%. Supaya sektor real bergerak, pengusaha dapat kucuran dana. Poinnya itu. Jadi kucuran dana semakin banyak, ekonomi bisa nyampe nih 8%. Benar nggak? Kita minta pendapat dari mahasiswanya Pak Eko Unair. Unair ini pejabatnya banyak loh Pak di pemerintahan Pak. Oh iya. Ya insya Allah nih calon-calon pejabat ini, pejabat pemerintah yang bertindak sebagai matahari dan nanti bertindak sebagai awan. Ayo, sejauh mana kira-kira teman-teman punya ide? Punya pendapat? Boleh optimis, boleh yang pesimis. Sekarang minta yang optimis dulu. Dari yang perempuan nih, biasanya perempuan tuh lebih optimis ya. Ayo, siapa? Satu, ditunjuk. Yang oranye, baju oranye, kerudung biru. Semakin menunduk, semakin saya tunjuk. Iya, kamu Mbak? Ya. Punya, ayo pendapatnya gimana? 8% mungkin enggak?
Tapi kamu dari sisi optimis ya, jadi harus menjawabnya ya optimis mungkin gitu. Caranya gimana? Dari semua ilmu yang kamu pelajari di ekonomi moneter atau ekonomi Islam, bagaimana caranya? Terutama dari BI nih, ada saran nggak buat BI? Tadi kan BI kok cuman nyerap, terus injek ya, kontrak injek gitu. Sebenarnya udah efektif belum sih? What should we do untuk sampai 8%? Apa ya udah injek aja terus gitu sampai banjir. Sebanjir-banjirnya gitu. Ayo Mbak. Tadi nunjuk mau masuk BI nggak? Nggak pengen kerja di BI. Ya, silakan yang ditunjuk Bu Rinda. Berpendapat yang aja, nggak oren. usah takut salah. Saya menduga Mbak pakai baju oranye ini karena pengen kelihatan hari ini. Makanya saya tunjuk. Ceria karena sedang ceria. Ayo Mbak. Jilbab oranye sama baju apa Bu? Kenapa? Bajunya apa? Yang oren Pak. Batik gitu, cantik tuh Pak. Udah siap Ayo, sebenarnya masuk kelas ini tuh udah siap sebenarnya. Ayo Mbak, silakan yuk berpendapat aja. Iya, berpendapat aja, jangan takut salah. Pokoknya pede aja dulu, sesuai Pede aja dulu, nggak ada yang salah. semua ilmu yang dipelajari selama ini, yang diajari Bapak Ibu dosen, gimana dirumuskan gitu ya. Ayo. Tadi saya lihat banyak menunduk, kayaknya meresapi. Yang baris ketiga dari belakang itu Bu, ya betul. Iya Mbaknya yang oren, bukan ya, yang di depan itu, yang di tengah. Di tengah, yang di tengah. Yang di tengah ya itu sudah megang mikrofon, benar. Oke ya, udah. Monggo. Ayo Mbak. Pede aja. Mungkin nggak kita akan punya pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau mungkin how? What-nya udah dapat what 8%. Targetnya ada. Ya. Kira-kira faktor apa ya yang bisa menuju ke situ? Ya, potensi Indonesia apa yang perlu dilakukan pemerintah dan BI untuk menuju itu apa ya kira-kira gitu? Boleh, ayo. Yang tertunjuk siapa sih? Tolong berdiri dulu dong, ya Allah, please. Ya Ini Allah. malu-malu nih Pak. Ya. Ayo sebut nama. Ya, sebut nama, terus gimana pendapatnya? Mic-nya Mas Faradis, tolong Mas Faradis, mana mic-nya? Oh, udah ya. Biar saya dengar juga nih dari depan. Ayo siap-siap yang pesimis dari cowok. Dari sisi yang laki-laki yang pesimis, siapa yang mau jawab? Selain Mas Kausar, Mas Kausar hadiahnya double. Oke, yang pakai itu jaket. ada yang pakai jaket ya. Jaket Oke. belakang. Oke, duluan deh yang pesimis deh. Mbak sambil direka-reka ya Mbak, belum lepas loh, belum lepas dari ininya ya. Silakan ditanya ke temennya, diskusi jadi mewakili boleh. Yuk temennya dikasih masukan ke si Mbaknya. Namanya Mas, berdiri. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya Minta Budi dari S2 Ekonomi Islam. Mungkin untuk dalam beberapa waktu dekat ini, bagi kami menurut saya pribadi itu cenderung pesimis gitu ya. Meskipun kita tahu tetapi tetap ada harapan karena bagaimanapun kita jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Gitu. Apalagi beberapa kemarin kan saya tidak tahu kan kalau BI kan memang di moneter ya sebagai itu ya. Nah, kalau di beberapa berita kan mengatakan bahwa apalagi dolar itu tidak masuk desa gitu kan. Ya orang desa pakainya daun gitu transaksi. Tentunya menurut kami untuk bisa memaksimalkan di pembiayaan di sektor real. Nah ini sekaligus bertanya umum di Boleh. ketemu dengan senior BI gitu ya. Tentunya kemarin kita melihat bahwa di era uncertainty seperti ini kan kita tahu bahwa ekonomi ini masih tidak pastian. Tentunya BI ini selalu mendorong kebijakan untuk memberikan agar menyalurkan pembiayaan itu lebih banyak pada masyarakat karena itu meningkatkan jumlah pemberian. Nah tetapi kalau kita melihat
bank-bank syariah tentunya memiliki kekhawatiran karena tadi disinggung Ibu juga bahwa idle fund gitu ya, kalau menyimpan dananya terlalu lama di bank itu kan, bagi bank itu kan ada cost. Nah tentunya mereka lebih banyak memarkir uangnya di BI agar tidak mengalami tadi mismatch liquidity ya. Nah tetapi kalau pembelian bank ini lebih masif dalam melakukan pembiayaan, dikhawatirkan juga mereka tidak bisa atau NPF mereka itu semakin tinggi gitu, karena kebanyakan dari kondisi ekonomi seperti ini kan masih masyarakat itu masih di era uncertainty dan sebagainya itu, sehingga untuk menyalurkan pembiayaan itu bagi mereka tentunya sangat selektif gitu, tentunya dengan beberapa pendekatan 6C gitu ya, kapital, karakter, dan kapasitas dan sebagainya. Nah tapi harapannya itu dari kebijakan moneter seharusnya bisa memberikan leluasa seperti apa begitu. Nah menurut saya sebenarnya lebih bisa ditingkatkan ke pembiayaan financingnya untuk pada masyarakat gitu. Meskipun kita tahu bahwa di era saat ini itu masih banyak kekhawatiran, apalagi kemarin perang Iran dan sebagainya. Kemudian juga ini dolar juga kan menyentuh 17.600 gitu ya. Nah ini cukup kekhawatiran tersendiri, sehingga memerlukan kerjasama sinergi dari berbagai pihak. Oke. Ya, terima kasih. Jawabannya ditahan dulu, kita ke situ dulu. Oh iya betul. Yang optimis dulu. Yang optimis, Habis mari ini Mbak. Bu Rinda mau izin ke slide terakhir ya Bu. Waktunya terus. Oh udah selesai. Ya boleh ditambahi. Dibantu. Ya, sama ya Mbak. Oke, sebelumnya bagaimana saya Faiza Mulyafika, sama juga dari Ekonomi Islam pada 2024. Sedikit menambahkan juga Ibu benar yang dikatakan oleh teman saya, bahwasanya dari pertumbuhan ekonomi ada usia juga Ibu, jadi DSR yang bisa dimasuki oleh pemerintah dari Bank Indonesia atau melalui investasinya. Salah satunya melalui suku bunga, kita bisa mensiasati lebih baiklah untuk mendorong pengusaha khususnya sektor UMKM sebagai pemerintah ekonomi Indonesia. Salah satunya Ibu. Terus yang kedua mungkin dengan kebijakan yang lebih mensupport sektor produktif seperti yang dikatakan dengan saya tersebut. Dan sebenarnya juga saya ingin menambahkan pertanyaan dari Masnya tadi. Tapi ini kalau saya pun saya nggak langsung jadi pemerintah. Saya nggak langsung yang mendeksekusi asuhan. Cuma yang ingin saya pertanyakan adalah kan kita semua sudah tahu ya Bu, bahwasanya kita semua tahu Ibu dan kita sangat turun banget ya. Dan sebenarnya saya juga mengherankan dengan respon pemerintah, di mana kita sebagai masyarakat itu kan ada satu bisa dilihat dengan media sosial dan referensi saya mungkin, dan teman-teman lainnya mungkin sama, dan juga itu sama-sama isi masyarakat yang tetap terpikir dengan kondisi perekonomian kita khususnya dari kita. Dan saya tuh sangat heran Bu dengan respon pemerintah yang kelihatan sangat tenang. Apa dengan yang tadi dikatakan dia seperti itu saya juga heran dengan respon tenang tersebut. Tapi saya ingin menanyakan, apakah keterangan itu berdasar? Mungkin kita masih punya instrumen lain, kita masih punya kebijakan, kita masih punya kayak yang kita sediakan lah untuk misalnya ada komisi terbentuk. Apakah ada hal tersebut sehingga keterangan pemerintah yang mengatakan masih aman itu bisa dirasionalisasikan? Karena di kami itu nggak masuk akal untuk bisa tenang. Baik, terima kasih. Ya, Aplaus ya yang optimis tadi
masuk juga ya jawabannya, benar. Kalau tadi Mbak Sabrina, siapa? Yang kedua? Yang pertama Sabrina, yang kedua? Faza. Mbak Faiza. Memang kalau untuk menjawab tadi pertumbuhan ekonomi ini harusnya balik ke teorinya ya. Ke teori Y. Ya kan, rumus teori Y itu apa sih? Ada faktor apa di situ? CIGXM. Saat ini kita itu X min M-nya itu ya yang mengkhawatirkan karena kita itu highly dependent. Ini akan berkaitan sama tadi pertanyaannya Mbak Faiza. Kita tuh baik-baik aja nggak sih gitu? Kita pertanyakan lagi. Indonesia ini senangnya makan barang impor apa domestik? Saya kalau ke luar negeri, contohnya ke Jepang, yang dijual tuh sushi, takoyaki, nggak ada gudeg. Kalau saya pergi ke Cirebon, ke Surabaya, jangankan di Jakarta ya, Jakarta mah udah mereka namakannya itu kota internasional ya. Saya pengen ketemu makanan tradisional di mall, itu makanannya luar negeri semua. Ya enggak? Jadi kita kembalikan ke kita. Kadang ekspektasi kita tadi ya, expectation. Kami itu BI juga bagian pemerintah ya Mbak sebenarnya. Kami berjalan bersama dengan pemerintah. Tadi ibaratnya matahari dan awan itu harus seimbang gitu kan. Karena semua untuk kepentingan sektoril, untuk kepentingan masyarakat. Kalau bisa dibilang sekarang ini dolarnya udah 17.000. Aduh gimana ini, aduh ya. Dolar itu kan tadi supply demand ya. Supply demand. Ada yang meminta terlalu banyak, supply-nya kedikitan. Meminta itu kenapa? Pertama, mungkin pembayaran utang luar negeri kita tinggi. Ya kan? Kita berutang banyak di luar negeri. Nah, itu mungkin bisa kami itu mencoba untuk memanage tadi ya, utang luar negeri kita restruktur misalnya ke sana pemberi utang. Bisa enggak kalau misalnya ini supaya rendah seperti apa? Nah itu kalau urusan pembayaran utang luar negeri itu waktu saya ada di pengelolaan devisa DPD. Itu kami mengatur jadwal pembayaran utang. Ya, berapa besarnya. Kalau bilang mengkhawatirkan enggak? Insya Allah belum. Insya Allah enggak. Jadi kita punya namanya arametrik. Ya, indikator arametrik kecukupan cadangan devisa kalau di BI. Ini cukup berat buat berapa bulan membayar impor. Jadi pemerintah itu kan utang luar negerinya biasanya tadi ya, barang-barang impor pemerintah gitu ya, korporasi. Nah, itu yang membutuhkan banyak dolar. Oke ya. Nah, itu dalam beban misalnya G ya, expense pemerintah misalnya dalam hal utang. Investasi betul sekali. Dulu kita berharap banget banyak orang asing itu pengennya FDI, Foreign Direct Investment, which is itu akan menaikkan variabel I, betul? Bukan utang. Cuma memang tadi kembali kondisi Indonesia ekonomi itu kita yang menentukan. Wajah ekonomi Indonesia ini kita yang menentukan. Seberapa percayanya investor luar ke kita sampai mereka pengen FDI yang lebih tinggi. Kalau mereka bilang Indonesia terlalu beresiko, akhirnya apa yang dikasih? Soft loan bilangnya, pembiayaan. Akhirnya ini demand falas kita USD khususnya juga bertambah banyak. Nah, mungkin kalau pernah teman-teman dengar ada yang namanya NDF, non-deliverable forward. Ya, nah ini sebenarnya salah satu instrumen kalau di syariah yang namanya syariah NDF, DNDF. Ya, karena kita ingin menghilangkan adanya namanya faktor maisir, goror, sama riba di dalam NDF yang konvensional. Kita punya namanya syariah NDF. Dulu NDF itu cuma bisa dibeli di luar negeri. Sekarang kami ada DNDF, domestik, belinya di kita. Selisihnya, kursnya bukan lagi dalam dolar, tapi pembayaran selisih kursnya dalam rupiah, pakai JISDOR. Nah, ini upaya-upaya yang sudah kami lakukan di BI, pemerintah ya. Supaya apa? Dolar itu naik, kita jadi sangat lemah karena demand dan supply. Sekali lagi ya. Jadi memanage bagaimana supply dan demand ini tetap stabil itu memang tugas kami. Jadi kalau saya sih bisa pesan don't worry, benar.
Jangan worry terlalu banyak ya. Seperti Mbak Sabrin aja, kita optimis lah ya Mas ya. Kita optimis gitu. Kembali lagi ke kebiasaan kita. How we can appreciate our nation. Seperti tadi, makan sehari-hari jangan takoyaki. Makan sehari-hari jangan apa? Makanan Korea. Apa tuh? Namanya ya? Kimbap, kimchi, Ya, kimchi. makan Indomie lebih bagus kayaknya ya. Perbanyak consumption produk-produk lokal. Karena pelaku ekonomi itu melihat apa? Demand pasar kan? Wah, anak mahasiswa sekarang senangnya makannya yang internasional kok Bu, gitu. Nggak mau lagi tuh makan gudeg, nasi liwet, pagi-pagi nasi uduk, nasi kerawu. Nggak modern kata mereka. Padahal bahan-bahannya dari mana? Yang internasional itu harus impor banyak. Ya, jadi coba kita perkuat ekonomi domestik, ekonomi lokal. Which is itu akan mengurangi permintaan kita terhadap falas khususnya dolar. Mungkin itu ya yang sebenarnya bisa nyampe sih Pak Eko. Kalau saya takutnya kalau kalian saya kasih tahu yang terlalu tinggi nanti jadinya nggak mau masuk BI gitu. Oh susah banget mikirnya ya gitu. Jadi nanti sangat welcome untuk kalian kalau masuk di BI. Kita belajar lebih dalam tentang instrumen moneter dan kita create instrumen moneter yang benar tadi ya Pak Eko ya. Bisa inilah solid lah ya rupiah kita. Saya juga mau rupiah 10.000. Siapa yang mau? 1 USD 10.000? Mau? Oke, kita berjuang untuk itu semua ya. Bismillah. Guys, mungkin dari saya itu aja Pak Eko. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih materi yang sangat inspiratif sekali ya dari Bu Rinda, mulai dari tadi perjalanan di ITB, kemudian ke jurusan yang minta banyak ceweknya. Tapi ternyata jodohnya di BI. Lah itulah ya pelajaran yang bisa kita ambil. Pokoknya kita lempeng aja, rajin aja, tekun aja, nanti ketemu jodohnya ya, karirnya di mana begitu ya. Kemudian tadi juga sudah Bu Rinda katakan, mungkin saya review sedikit. Jadi ada instrumen-instrumen yang baru saya dengar ini Bu ya. Ada SIMA, ada SIKA, mungkin itu seperti pasar uang antar bank begitu ya Bu ya. Kemudian tadi juga ada CWLS, juga ada CWLD, berbagai macam instrumen moneter syariah yang sudah diluncurkan oleh Bank Indonesia. Kemudian menarik juga ini mengganti istilah rate suku bunga menjadi rate kebijakan gitu ya. Berarti ini rate kebijakan ini seperti target yang ingin dicapai begitu ya, seperti jangkar gitu ya, target inflasi yang ingin dicapai ya. Ya kemudian jadi juga Bu Rinda juga sudah menjelaskan penguatan ekosistem ekonomi Islam ya, dan membandingkan dengan Malaysia. Memang Malaysia ini menarik sekali Bu. Saya pun sebagai pelajar Malaysia itu di sana fikihnya nampaknya lebih longgar. Di mana di sana itu dikatakan Bitcoin itu ya. Bitcoin itu syariah compliance Bu. Sedangkan ulama Indonesia lebih hati-hati ya. Ya mungkin inovasinya di sana juga lebih kencang ya, gitu. Ya tapi enggak apa-apa Bu, ini masalah akhirat Bu ya. Masalah akhirat, masalah surga neraka. Jadi pendekatan prudence pun itu juga bisa lebih hati-hati. Begitu. Tadi itu sudah ada pertanyaan ya dari Faiza sama Muhtadin ya. Memang harus siap-siap ya Bu, karena ada yang lagi viral ini, Bapak Presiden mengatakan rupiah di desa dan sebagainya ini. Jadi memang ya itulah mahasiswa yang kritis ya Bu ya. Sebagai generasi muda yang kritis, yang sesuai dengan faktual tadi sudah Bu Rinda respon juga. Baik, saya rasa
begitu mungkin saya menawarkan hanya satu saja penanya kalau ada, karena saya sudah di ya satu aja Mas itu ya. Ya, itu silakan Mas Faradis yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya dan Bapak. Kebetulan dosen saya sangat pintar. Saya mau menanyakan terkait halnya Ibu bilang bahwa terlalu santai lah terkait USD lah ya. Saya juga sebagai investor dan pemain derivatif. Jadi saya mengamati betul terkait kondisi global. Cuma karena saya itu mengkhawatirkan itu bukan dari segi pelemahan harga, karena saya lebih banyak memegang dolar. Cuma karena saya itu kasihannya itu lebih ke usaha mikro itu. Saya jujur orang tua saya itu orang nggak punya. Cuma mungkin kebijakan itu lebih dilonggarkan itu kalau Ibu punya koneksi atau kepada pemerintah yang lain. Dan cuma saya tekankan di sini itu lebih ke bagaimana BI itu tidak mencoba inovatif baru sebagai kayak USDT yang dipikir. Kenapa Ibu coba nggak bikin kayak IDR tokenized yang investor itu bukan dari hasil institusional aja, karena biar retail di US itu bisa ngambil tokenisnya itu, biar bisa kita itu kayak kan di kripto itu ada yang namanya USD staking. Saya itu staking di bondsnya US yang year on year-nya yang Agak dipercepat Mas. Intinya apa? Ya intinya itu coba bikin inovatif, maksudnya ada ranah-ranah digital atau yang menarik investor baru biar tidak ada ketakutan dalam negeri yang semakin kacau kebijakannya. Terima kasih. Waduh, semakin kacau Mas. Jadi luar biasa ya. Sebenarnya BI itu punya banyak media nih buat para generasi muda yang tadi ya, si Mas ini kan pelaku ternyata ya. Terus juga mengikan pasar gitu ya. Kita tuh punya loh, sering setiap tahun itu ada lomba seperti paper ya, kajian atau apa. Nah ini kita undang sebenarnya untuk membuat semacam tadi ya, usulan-usulan inovatif gitu. Kalau misalnya kami dirasa di pemerintah ini kan tadi ya, risk profile kita tuh berbeda ya, risk return profile kita mungkin kalau kami di pemerintahan itu intinya kami tuh stabilitas gitu. Jadi nggak boleh tuh punya risk profile yang moderate aja, bahkan kayaknya nggak deh ke situ ya. Kami tuh sangat low risk gitu ya. Nah mungkin teman-teman kalau memang mau mengajukan, oh enggak ini juga sebenarnya low risk buat pemerintah dan keuangan negara, tapi high return. Itu kan luar biasa ya, low risk high return tuh nggak ada kayaknya ya. Nah tapi kamu punya pikiran misalnya, oh itu juara satu kayaknya. Langsung masuk BI kayaknya Mas. Ya, itu boleh ide-ide kayak gitu. Kalau terus terang kalau saya saat ini untuk menjawab pertanyaan Mas mungkin takutnya di luar ekspertis saya ya tadi ya, karena keuangannya tadi Mas kan udah cukup bagus ya. Nah, tapi mungkin kalau dituangkan di dalam tulisan yang ilmiah dan itu bisa kami coba implementasikan nanti itu sangat luar biasa gitu. Oke, baik. Jadi kesimpulannya saya simpulkan perkembangan instrumen syariah ini terus berkembang ya, juga memasukkan unsur sosial seperti CWLS tadi, juga CWLD, di samping ada yang klasik seperti sukuk BI, kemudian Fasbis, ya, diskonto tadi, juga di masa depan akan terus berdampingan karena dual banking system ya dengan ekonomi konvensional, dan semoga amin bisa mendominasi ya, Amin. supaya negeri kita tambah berkah ya. Oke, demikian saya rasa sesi kita sudah bisa diakhiri karena Bu Rinda juga ada janji sama Puspas ya. Ya, tepuk tangan untuk Bu Rinda. Makasih banyak, sukses semua. Untuk kita semua kita akan dokumentasi, kemudian Bu Rinda bisa didampingi Prof Radit ya ketemu ini.